ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wal naf'a wal iktifa' wal ifadata wal istifadata wal hasra ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiga wajhillahi wa marfatihi wa sawabihi kulli subhanahu wa ta'ala. Para santri Baitul Quran di mana saja yang berbahagia, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih kepada pembahasan yang kemarin tentang maklum dan majhul, dan juga dalam pembahasan mengubah maklum menjadi majhul dari fi'il madi, ya, dari fi'il madi. Kemarin sudah saya terangkan bagaimana step-stepnya untuk merubah maklum kepada majhul dari fi'il madi. Para santri juga alhamdulillah sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Dan insyaallah untuk kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan yang sama, mengubah fi'il maklum menjadi fi'il majhul daripada fi'il madi. Tapi bagaimana kalau misalkan di dalam fi'il maklumnya, fi'il bina maklumnya ada huruf yang illat, ada huruf illat, ada huruf illat. Apa huruf illat? 3, yaitu ayu, ya. Alif, ya, dan waw. Ayu. Kalau salah satu dari huruf fi'il bina maklumnya itu ada huruf illatnya, bagaimana caranya? Ada penanganan khususnya. Mari kita simak bersama-sama. Jika ada huruf illat, maka langkahnya tidak berubah. Kalau ada huruf illat, langkahnya tetap sama, tidak berubah. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, biarkan harokat huruf akhir. Ingat. Yang kedua, asahkan harokat sebelum akhir, harokat sebelum huruf terakhir. Yang ketiga, domahkan huruf yang tersisa. Yang keempat, jika fi'il maklumnya ada huruf yang berharokat sukun, maka biarkan saja. Langkahnya tetap sama seperti ini, ya, tidak berubah. Akan tetapi, hanya saja dalam proses pembentukan huruf illat harus dikembalikan ke bentuk asalnya. Nah, huruf illatnya itu punya asalnya bukan kayak gitu. Misalkan tulisannya kelihatannya alif, asalnya bukan alif, bisa jadi dia waw, bisa jadi dia ya. Harus dikembalikan ke asalnya dulu. Dan perlu dimodifikasi huruf illat sesuai dengan ketentuan hukum i'lal. Harus dimodifikasi, modif dikit, ya, dirubah-rubah dikit sesuai dengan ketentuan hukum i'lal. Namanya ada hukum i'lal. Dalam ilmu sharaf ada hukum i'lal. Bagaimana pembentukan yang berkaitan dengan huruf illat tersebut. Ya. Ada 2 hukum penting pada modifikasi huruf illat. Nah, di dalam modifikasi huruf illat itu ada 2 hukum penting. Yang pertama apa? Yaitu yang pertama, jika ada huruf illat berharakat hidup sementara huruf sahih sebelumnya. Dan ada huruf illat, ada huruf sahih. Huruf sahih itu yang bukan illat. Kalau illat itu ayu, dari huruf hijaiyah itu ayu, yaitu alif, ya, dan waw. Maka selebihnya selain ayu ini adalah huruf sahih namanya. Illat artinya sakit, ayu ini huruf sakit. Sahih artinya sehat. Nah, sisanya selain ayu ini adalah huruf yang sehat, ya, tidak bermasalah. Maka tidak perlu ada kaidah i'lal di situ. Hanya yang ketika ada illat saja yang perlu ada kaidah i'lalnya, hukum i'lalnya. Yang pertama, ingat, saya ulang lagi. Ada 2 hukum penting pada modifikasi huruf illat, yaitu yang pertama, dicatat, ya, jika ada huruf illat, ada salah satu di antara ayu itu berharokat hidup. Harokatnya hidup, tidak mati, tidak disukunkan. Hidup, bisa fathah, bisa dhammah, bisa dia kasrah, hidup namanya. Maka huruf illatnya yang ayu tadi harus dari ulang. Jika ada huruf illat berharokat sementara huruf sahih sebelumnya berharokat mati. Nah, jadi ada huruf illat berharokat sebelumnya huruf sahih. Selain yang huruf illat itu,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain huruf yang berharokat itu, dari ulang ya, saya ulang. Ada dua hukum penting pada modifikasi huruf ilat, yaitu yang pertama, jika ada huruf ilat yang ayu tadi berharokat hidup, tidak sukun hidup ya, imma dhammah, imma fathah, imma kasrah. Sementara huruf sahih sebelumnya berharokat mati. Nah sebelumnya, sebelum ayu ini, sebelum huruf ilat ini ada huruf yang sahih selain ayu, dan dia harokatnya mati, sedangkan huruf ilatnya harokatnya hidup. Maka apa? Maka harokat mereka harus ditukar. Yang hidup dikematiin, yang mati dihidupin. Alias yang ilat yang tadinya harokatnya hidup, kita pindahkan harokat hidupnya ke belakang. Yang punyanya sahih, yang tadinya mati. Yang mati, harokatnya sukun daripada si huruf yang sahih ini kita pindahin ke huruf ilat. Jadi natijahnya adalah huruf ilatnya jadi mati, huruf sahih ini jadi hidup. Kita tukar harokatnya. Contohnya apa? Misalkan contohnya menolong. Aslinya ini. Aslinya akwana, kan dari aun, pertolongan. Akwana menolong. Ya, akwana ini kurang jelas kayak gitu. Contohnya akwana. Kita punya huruf ilat gak di kalimat ini? Ada wawu, termasuk daripada ayu, ilat wawu. Dia berharokat hidup, fathah, harokatnya hidup, tidak mati, tidak sukun. Sedangkan sebelumnya ada huruf sahih yang selain ayu, apa di sini? Ain, berharokat mati, berharokat sukun. Maka ketika begini kita harus pindahkan harokatnya. Kita tukar harokat kedua. Yang ini kita tukar ke sini, yang ini kita pindahkan ke sini. Jadinya kayak gimana? Jadinya yang terjadi adalah a'auna. Itu step yang pertama. A'auna. Step yang pertama. Yang kedua, jika ada huruf ilat, nih step yang kedua ya, ada dua step, ada dua hukum penting. Itu tadi hukum pertama, yang kedua hukumnya adalah yang penting itu, jika ada huruf ilat berharokat mati, kalau ada huruf ilat berharokat mati. Kalau tadi huruf ilat berharokat hidup, kalau ini ada huruf ilat berharokat mati. Sementara huruf sahih sebelumnya berharokat hidup, sementara sebelumnya hidup. Balikannya ini yang tadi. Maka huruf ilat harus berubah rupa untuk menyenafasi harokat huruf sahih sebelumnya. Maka huruf ilatnya harus berubah rupa, bentuknya berubah. Yang tadinya wawu dirubah menjadi apa? Nanti kita lihat sekarang. Supaya apa dirubah, Ustaz? Supaya dia selaras, senafas dengan harokat huruf sebelumnya. Supaya dia selaras dengan harokat huruf sebelumnya. Ketentuannya, harokat fathah selaras atau senafas dengan huruf alif. Jadi kalau sebelumnya fathah, maka huruf ilat setelahnya itu yang berharokat sukun atau berharokat mati harus diubah menjadi alif. Harokat kasroh senapas atau selaras dengan huruf ya. Nah kalau kasroh selarasnya dengan huruf ya. Jadi kalau huruf ilatnya yang mati itu ya. Jadi kalau misalkan misalkan wawu, huruf ilatnya itu sukun sebelumnya berharokat kasroh, maka huruf yang sukun ini misalkan wawu ya, maka wawunya ini harus berubah menjadi ya, atau alif ini harus berubah menjadi ya, karena dia menyelaraskan huruf harokat huruf sebelumnya yaitu kasroh. Kasroh tidak mungkin nyambung kecuali dengan ya.
Nah, harokat domah selapas dengan huruf waw. Adapun harokat domah kalau sebelumnya domah, maka dia huruf ilat yang mati setelahnya harus berubah menjadi huruf waw. Karena harokat domah tidak selaras kecuali dengan huruf ilat waw. Gitu. Misalnya, contohnya, ini sama. Nah, ini belum kelar. Ini belum kelar. Misalnya awana. Auna bukan awan. Auna jadi auna. Disenapaskan huruf ilatnya menjadi aana. Di mana disenapaskan? Ini huruf ilatnya kan sukun. Sebelumnya huruf shahih fathah. Sebelumnya huruf shahih hidup yaitu fathah. Maka kita harus ubah, kita mulai dulu huruf ilatnya. Huruf ilatnya kita ubah menjadi apa? Menyelaraskan atau menyenapaskan, menyesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya. Harokat sebelumnya apa? Fathah. Harokat sebelumnya fathah. Nah, tidak selaras dengan fathah kecuali apa tadi? Alif. Maka huruf ilat yang seperti tadi kita ganti menjadi alif. Yang terjadi adalah kalimatnya berubah menjadi aana. Aana. Nah, udah berapa step tuh? Tadi yang pertama awana. Pertama awana dari awal diubah menjadi auna. Lalu diubah lagi terakhir menjadi aana. Nah, aana ini aslinya adalah waw. Aana ini aslinya adalah waw. Alifnya huruf ilatnya adalah waw. Auna. Aana aslinya auna. Jadi aslinya adalah awana, lalu menjadi auna, lalu aana. Dan begitu. Coba kalau kita misalkan ganti apa dia punya nama? Contohnya. Kita ganti contohnya menjadi aqama. Kita kembalikan angka ini ke bentuk asal. Bentuk asalnya apa? Aqama bentuk asalnya apa? Alifnya ini aslinya. Ini kan huruf ilat nih. Huruf ilatnya kita balikan ke bentuk asal. Apa aslinya? Aqwama. Aqwama kayak tadi. Aana aslinya aqwana. Aana aslinya aqwana. Aqwama artinya aqwa. Dimajulkan menjadi uqwima. Kita majulkan. Majulkan kan caranya dimajulkan kan gimana? Biarkan harokat huruf akhir. Mana huruf akhir? Nih, harokatnya fathah kita biarkan. Lalu kasrohkan huruf sebelum akhir. Wa. Nih wa. Wa ini kita kasrohkan. Kita kasrohkan wa-nya. Lalu domahkan huruf yang tersisa. Kan huruf yang tersisa nih hamzah. Nah, lalu kalau ada yang sukun dibiarkan saja. Jadinya apa? Uqwima. Nah, uqwima karena sudah uqwima kita sesuaikan dengan dua hukum tadi. Apa? Kalau ada huruf ilat sebelumnya huruf shahih. Huruf ilat sebelumnya huruf shahih, lalu huruf shahihnya itu huruf ilatnya berharokat hidup, huruf shahihnya berharokat sukun. Kita ubah harokatnya, kita tukar antara kedua. Jadi apa? Ukiuma. Ukiuma. Tadinya ukiuma jadi ukiuma. Ukiuma jadi ukiuma. Lalu kalau udah ukiuma, harokat huruf ilatnya sukun, harokat huruf shahih sebelumnya hidup. Ya ini kasrah. Karena kasrah harokat sebelumnya harus kita selaraskan huruf wawnya, huruf ilatnya. Harus kita rubah supaya cocok dengan kasrah. Apa yang cocok dengan kasrah? Yang cocok dengan kasrah tidak lain tidak mungkin adalah
Jadi diubah menjadi ya. Jadi apa? Ukima. Itu prosesnya. Apa ukima jadi ukima. Apa ukima jadi ukima. Dan begitu setelahnya. Seterusnya. Gitu. Ini mungkin ada sulit. Pembahasan ini mungkin ada sulit, belum bisa dipahami. Maka dari itu tugasnya kita kembali ke awal saja. Nanti perhatikan betul-betul videonya, cermati videonya. Lalu tugasnya adalah membuat video dengan durasi 3 menit lagi paling maksimal. Kirimkan ke pengumpulan tugas, grup pengumpulan tugas. Video menjelaskan apa yang saya jelaskan kembali, yang poin-poin pentingnya tentang mengubah fi'il maklum menjadi majhul apabila ada huruf illatnya. Ya. Itu barangkali sedikit demikian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq.